Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Di antara sekian banyak nikmat, kita masih diberi kesempatan untuk hidup di tahun 1445 Hijriah. Dan hari ini adalah di awalnya, 10 awal di tahun Hijriah 1445. Dan tahun Hijriah ini terjadi sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah atau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini amat sangat penting dalam kehidupan umat Islam, yakni karena peristiwa hijrah ini akan menuju perkembangan umat Islam pada masa zaman Rasulullah SAW, juga sampai masa sekarang dan terus menerus diambil pelajarannya yang tiada habis-habisnya. Pada kajian di pagi ini kita bahas tentang sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin hijrah ke Yasrib, kota Madinah ini. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah disebut Yasrib. Saking pentingnya, maka peristiwa hijrah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surah Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki atau nikmat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang melatar belakangi hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib.
Dua orang ini adalah yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama berdakwah di kota Madinah di awal Islam. Khadijah yang merupakan konglomerat di Makkah pada waktu itu menikah dengan Rasulullah yang tidak punya apa-apa. Pada waktu itu tentunya belum diangkat menjadi Rasul. Maka orang-orang Madinah, orang-orang Makkah mencibirkan dan menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah karena kekayaannya. Maka mendengar cibiran orang-orang itu, Khadijah, dalam suatu riwayat Khadijah langsung menyerahkan seluruh harta miliknya itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah menjadi orang yang terkaya di kota Makkah pada waktu itu, sedangkan Khadijah menjadi miskin. Tapi Rasulullah tetap mencintai Khadijah, bahkan Rasulullah tidak menikah kepada wanita lain sebelum Khadijah meninggal dunia. Pada tahun ke-10 dari kenabian itu, pertama pada bulan Rajab Abu Thalib meninggal dunia. Padahal ini juga pendukungnya. Lalu kemudian disusul dengan Khadijah yang meninggal pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Sehingga di tahun ke-10, bukan ke-10 Hijriah, tahun ke-10 kenabian, jadi perlu diketahui bahwa tahun-tahun sebelum disebut tahun Hijrah itu ada qoblal bi'sah dan ba'dal bi'sah. Qoblal bi'sah itu tahun sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi dan Rasul, disebut qoblal bi'sah. Dan kemudian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, diutus oleh Allah menjadi Rasul, maka disebut tahun ba'dal bi'sah, sesudah kenabian. Nah, kalau di Masehi ada sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Ya, kita hafal sekali yang milik Masehi, sedangkan milik Islam tidak hafal qoblal bi'sah dan ba'dal bi'sah. Lalu juga tahun-tahun sebelumnya itu, sebelum tahun Hijriah, peristiwa-peristiwa penting juga dijadikan nama tahun. Misalnya ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Raja Habasyah ingin menghancurkan Ka'bah dengan dengan pasukan bergajah. Kenapa Ka'bah harus dihancurkan? Karena supaya orang tidak pada ke Mekah. Ini ada unsur bisnis juga. Sebagian lagi ingin memindahkan Ka'bah ke tempatnya. Karena dengan adanya Ka'bah, masyarakat dari berbagai penjuru datang ke Ka'bah untuk melakukan ibadah haji. Hajinya yang berbeda dengan haji setelah Islam, ya, tentunya. Maka ingin supaya ekonomi tidak berada di Makkah, Raja Abraha ingin mengambilnya, menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah, membuat Ka'bah sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan tentara bergajah itu dengan dilempari kerikil-kerikil dari neraka yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam surah Al-Fil. Nah, tahun itu karena gajah maka disebut Amul Fil. Amul Fil. Sehingga sering kita mendengar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena itu. Nah, kemudian peristiwa tahun 10 sesudah kenabian ini, meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesusahan. Sangat susah karena ditinggalkan dua orang yang sangat dicintainya. Maka tahun ini disebut Amul Fil. Ini yang melatar belakangi yang pertama. Maka Rasulullah setelah itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra dan Mi'raj. Lalu kemudian setelah dua pembela utama Rasulullah ini meninggal dunia, maka orang kafir Quraisy semakin gencar di dalam menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah tidak ada, dianggap sudah tidak ada yang melindungi menurut mereka, menurut kafir-kafir Quraisy, maka sampai berupaya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya penyiksaan terhadap orang-orang yang baru masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk berhijrah. Kemudian peristiwa berikutnya, yakni pada tahun ke-12 dari kenabian atau tahun 621 Masehi, ada 10 orang Khazraj dan dari Madinah yang datang ke Makkah untuk berhaji. Lalu mereka, ya, artinya untuk berhaji ala zaman dulu, belum masuk Islam. Lalu mereka menemui Rasulullah SAW, ingin melakukan baiat, janji setia kepada Rasulullah SAW. Karena khawatir kalau dilakukan di Makkah, maka keluar dari kota Makkah ke Bukit Aqabah untuk melakukan perjanjian masuk Islam dan mengadakan janji setia kepada Rasulullah SAW. Maka bai'ah ini disebut bai'ah Aqabah al-Ula atau bai'ah Aqabah yang pertama. Isinya adalah mereka berjanji kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Yang kedua, mereka menyatakan setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mereka menyatakan tidak akan melakukan perbuatan zina. Karena kemusyrikan, ya, membunuh anak-anak yang perempuan yang lahir, perzinaan, itu semuanya merupakan harian kaum jahiliyah pada waktu itu. Maka di sini perjanjiannya berisi meninggalkan itu semuanya. Ya, menyatakan tidak akan membunuh anak-anak, khususnya anak perempuan. Mereka menyatakan untuk tidak berbuat kebohongan dan kecurangan. Mereka menyatakan tidak akan mencuri. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Dan mereka bersedia untuk menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya, khususnya di kota Madinah. Maka setelah mereka pulang, mereka menyebarkan agama Islam dan banyak pengikut yang ada di kota Madinah.
Sehingga pada tahun ke-13 Hijriah atau tahun 622 Masehi datang lagi jamaah Yasrib ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berjumlah sekitar 73 orang. Mereka berjanji kembali, berjanji setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tetap saja perjanjian itu dilakukan di Bukit Aqabah karena khawatir kalau diketahui oleh kaum Quraisy tentang banyaknya orang yang dari Yasrib untuk berjanji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 73 orang ini mengadakan perjanjian Aqabah yang kedua. Isinya diantaranya adalah taat kepada Allah dalam keadaan sibuk maupun waktu senggang. Berinfak pada waktu kaya maupun miskin. Jadi istiqomah dalam berinfak. Dan ini yang memang diperintahkan oleh Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa yang disediakan surga baginya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang-orang yang berinfak baik dikala rezekinya sedikit maupun dikala rezekinya banyak, atau dikala kaya maupun dikala miskin, tetap berinfak. Yang ketiga, selalu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, berdakwah. Kemudian yang keempat, berjuang di jalan Allah dengan tegar dan siap menghadapi celaan dari siapapun. Dalam Al-Quran disebutkan tentang berjuang ini, yakni sebagai sikap seorang mukmin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencelanya. Ini sikap orang mukmin dan dipegang teguh oleh para penduduk Madinah. Lalu yang berikutnya adalah mereka berjanji menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila beliau datang pada mereka dan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka melindungi diri, istri dan anak-anak mereka. Yang keenam, jika mereka tepati, surgalah balasan bagi mereka. Ini isi perjanjian Aqabah yang kedua. Yang terpenting di sini adalah utamanya pada yang poin kelima. Mereka berharap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah dan mereka akan membelanya seperti membela istrinya dan anak-anak mereka. Maka akhirnya dengan perjanjian Aqabah kedua ini menunjukkan bahwa Madinah lebih kondusif untuk berdakwah daripada kota Makkah. Maka
setelah perjanjian Aqabah kedua ini, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah secara diam-diam. Bagaimana orang Madinah menerima orang-orang muhajirin? Di antara ayat surah Al-Hasyr ayat 9 ini menunjukkan janji setianya tadi. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Ya diberi tempat, ya diberi makanan. Bahkan ada suatu riwayat, suatu ketika Rasulullah dan beberapa sahabat keluar di malam hari karena kelaparan. Maka ada seorang Ansor, yakni orang Madinah, yang melihat hal itu menanya Rasul mau kemana, mau cari makan. Maka dia pulang mempunyai makanan yang yang mestinya cukup untuk anak-anaknya, maka anak-anaknya tidak boleh makan, diutamakan untuk Rasulullah SAW. Ya. Lalu memanggil Rasulullah untuk ke situ, namun Rasulullah begitu sampai di situ menanyakan anak-anaknya di mana. Sudah tidur. Rasulullah mengatakan, saya ingin makan sama anak-anakmu. Jadi di sini mengutamakan dirinya sendiri, mengutamakan orang-orang muhajirin daripada keluarganya sendiri. Dan dalam membantu orang-orang muhajirin ini tidak ada pamrih sedikit pun. yakni mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jarang sekali, bahkan sedikit sekali orang yang bisa bersikap seperti orang Madinah ini dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan Rasulullah berhijrah? Bagaimana perjalanannya? Yani setelah orang-orang kafir Quraisy mendengar rencana hijrah Nabi SAW dan kaum muslimin ke kota Yasrib, maka mereka mengumpulkan pemuda-pemuda yang tangguh untuk membunuh Rasulullah SAW, untuk menghalangi Rasulullah SAW berangkat ke kota Makkah, kota Madinah. Lalu karena mereka tahu kemungkinan Rasulullah akan berangkat pada tanggal 28 Safar tahun ke-13 dari kenabian, maka pada malam itu pemuda-pemuda Quraisy yang tangguh semuanya mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Rasulullah bersama Ali bin Abi Thalib. Maka malam itu pula Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantel Rasulullah SAW yang berwarna hijau dan tidur di kamar tidur Rasulullah SAW. Dan Rasulullah meminta kepada Ali radhiyallahu an
supaya tinggal di kota Makkah untuk menyelesaikan berbagai keperluan dan amanah umat sebelum melaksanakan hijrah. Karena banyak titipan-titipan orang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah terkenal Al-Amin di zaman jahiliyah, maka banyak orang yang nitipi harta kepada Rasulullah. Sehingga sebelum hijrah, Rasulullah menyelesaikan semuanya, titipan itu dikembalikan kepada pemiliknya. Lah yang ditugaskan adalah Ali. Nah, kemudian pada malam itu, pemuda-pemuda Quraisy tentunya mengintip ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah masih ada di ruang tidur atau tidak? Dilihat masih ada. Ya, masih ada di tempat tidur. Sehingga mereka nunggu bagaimana Rasulullah meninggal, keluar untuk berhijrah. Tidak langsung disergap. Ya. Mereka tenang-tenang saja karena masih ada di dalam kamar. Padahal yang tidur di dalam kamar itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Ya. Nah, Rasulullah SAW menjelang larut malam keluar rumah, ya, menuju ke diaman Abu Bakar, ya. Dan diceritakan bahwa ketika mau keluar, Rasulullah membaca surah Yasin dari awal sampai wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, sampai di situ beliau keluar. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sebagian cerita adalah Rasulullah membaca ayat ini sambil menaburkan debu, akan tetapi itu tidak kuat. Yang jelas adalah hanya membaca ini sampai dengan Rasulullah keluar, sehingga pemuda-pemuda Quraisy itu tidak melihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah keluar. Ya. Bagaimana, apakah supaya kita tidak dilihat oleh musuh? Membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ya, ini kan mukjizat Rasulullah. Mukjizat itu tidak bisa ditiru. Ya. Tapi kalau kita membaca kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, barangkali Allah mengabulkan doa kita, ya bisa saja musuh tidak melihat kita. Akan tetapi tidak menjadi kepastian. Rasulullah keluar melalui pintu jendela belakang dan terus bertolak. Ya, Rasulullah menuju ke rumah Abu Bakar, kemudian keluar dari rumah Abu Bakar melalui pintu jendela belakang, terus bertolak ke arah selatan, ke arah Yaman, menuju Gua Sur. Sehingga tidak melalui jalan yang biasa dilalui orang ke kota Madinah. Ya. Tapi melalui arah berputar, melalui arah Yaman. Untuk apa beliau melakukan itu sehingga jaraknya lebih jauh? Yakni untuk mengelabui para pemuda Quraisy agar tidak mengejarnya, karena tidak mengejar ke arah yang Rasulullah lewati. Nah, mereka, yakni orang-orang Quraisy, pemuda-pemuda tangguh Quraisy ini, menutup semua jalur menuju arah Madinah. Ya. Supaya bisa menyergap Nabi SAW. Yakni setelah mereka masuk, Nabi tidak keluar-keluar, mereka masuk, ternyata yang di dalamnya adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali tidak dibunuh oleh mereka, karena yang dicari adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
mereka menutup jalur ke Madinah, tidak akan ketemu. Rasulullah menuju jalur ke Yaman. Ya. Nah, lalu Rasulullah ini berangkat 28 Safar bersama sahabat Abu Bakar. Kemudian beliau berada di Gua Sur sampai 3 hari untuk menunggu situasi aman. Pada saat di Gua Sur, yakni ada peristiwa yang pertama adalah Rasulullah Abu Bakar tersengat labah tersengat binatang sehingga sangat sakit. Tapi Abu Bakar tidak menyampaikan kepada Rasulullah, hanya menangis sampai air matanya menetesi pipi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menanya ada apa? Baru Abu Bakar menyatakan ada sengatan. Lalu Rasulullah meludahi yang terkena sengatan itu, akhirnya sembuh. Ini adalah juga mukjizat dari Rasulullah SAW. Ya. Sembuh tanpa meninggalkan sedikit pun penyakit. Lalu kemudian kaum pemuda Quraisy tadi, kaum Quraisy yang akan membunuh Rasulullah, utusan-utusan Quraisy tadi dari segala kabilah, mengejar sampai ke Gua Sur. Lalu Abu Bakar sangat takut karena tampak bahwa kaki-kaki mereka sudah sampai di atas Gua Sur. Lalu Rasulullah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau khawatir, jangan kau susah, Allah melindungi kita. Ya. Maka lalu pemuda-pemuda Quraisy ini berdebat, Rasulullah ada di dalam atau tidak ada di dalam. Ya. Akhirnya melihat pula bahwa di situ ada sarang laba-laba, yakni rumah laba-laba. Lalu ada merpati yang sedang mengerami telurnya di atas gua. Mereka terus mengatakan kalau Rasulullah atau Muhammad itu ada di dalam, pasti rumah laba-laba ini rusak, wong baru saja kok. Dan tentunya kalau ada di dalam, merpati itu mesti sudah tidak ada, sudah terbang karena ada orang. Nah, nyatanya tidak. Maka lalu ada riwayat tapi kesahihannya saya tidak ngerti. Lalu mereka melemparkan batu untuk mengetes kalau memang ada orang, mesti bunyinya bek, karena orang. Tapi kalau tidak ada orang, bunyinya mesti tak, batu bertemu batu. Ternyata bunyinya tak, karena terkena gigi Rasulullah menurut cerita, tapi saya tidak yakin itu. Ya. Bumbu saja. Termasuk pula bumbu adalah pada saat itu ada cicak. Cicak yang mengatakan cek 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 cek. Ya cicak namanya kan cek 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 bunyinya. Neng Saudi ya munine cek cek, neng Indonesia ya munine cek cek, neng Sunda ya munine cek cek, wong cicak. Lalu pemuda Quraisy mengambil kesimpulan bahwa iki mesti ning jero. Ya. Ning jero gua, karena kita dipicek-piceki. Picek ini enggak lihat,
picek. Ya. Lalu kemudian mereka melempar batu itu, cerita mbuh ya. Karena cicak itu menunjukkan kepada kaum kafir atas keberadaan Rasulullah di dalam gua itu, maka akhirnya menurut mereka disunnahkan kalau malam Jum'ah nyobek mulutnya cicak. Itu saya yakin tidak benar. Itu Israiliyat, itu tahyul ya. Tidak benar saya yakin. Nah, itulah perjalanannya. Lalu kemudian pada tanggal 1 Rabiul Awal, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Dalam perjalanan ada yang mengejar, yakni Suraqah. Karena pada waktu itu dibuat sayembara oleh orang-orang Quraisy, barang siapa yang bisa membawa Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka akan mendapatkan hadiah 100 onta. Lalu ada seorang pemuda yang namanya Suraqah mengejar, mengerti jalan. Namun setelah mendekati Rasulullah, kuda yang dinaikinya terperosok. Bangun terperosok lagi. Sampai akhirnya juga bisa sampai kepada Rasulullah dan akan membunuh Rasulullah. Akan tetapi pedangnya jatuh berkali-kali. Akhirnya Suraqah pun tidak jadi untuk mengejar Rasulullah. Lalu pulang kembali ke kota Madinah, kota Makkah. Ya. Itu mukjizat juga, mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Perjalanan ini kemudian sampai ke Madinah pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ya. Sampai di Kuba. Lalu Rasulullah mendirikan masjid, yakni yang namanya Masjid Kuba. Ya. Dan sampai sekarang setiap orang yang berhaji dan umroh mesti mampir ke Masjid Kuba ini untuk sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Ya. Kemudian sebagian riwayat menyatakan bahwa Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Lalu kemudian sebagian lagi menyatakan tanggal 22 Rabiul Awal. Ya. Tahun 1 sebelum hijrah berarti. Tahun 1 sebelum hijrah. Ya. Tanggal 11 Rabiul Awal. Ya. Lalu mana yang benar? Ini sebetulnya hanya berselisih pada keberadaan Rasulullah di Kuba aja. Ya. Karena Rasulullah di Kuba beristirahat membuat masjid. Kalau saya cenderung pada 22 Rabiul Awal. Kenapa? Karena gawe masjid, saelek-elek masjid orang mungkin hanya dua hari. Ya. Meskipun masjid itu pada zaman itu dalam buku Tarikhul Masajid itu awalnya masjid itu berupa garis. Ya. Kemudian lalu berupa parit, dibatasi dengan parit agar binatang buas tidak masuk. Kemudian setelah itu dengan dengan atap yang sederhana lah dari daun-daun pelepah korma dan pelepah korma. Itu tarikhnya. Kemudian masjid berupa bangunan sampai sekarang menjadi masjid yang megah-megah. Maka ketika kita mengikuti bahwa sampai di kota Madinah itu tanggal 22 Rabiul Awal, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 26 hari, ya, 26 hari dalam perjalanan dengan istirahat di Kuba ini. Namun kalau
kita hitung terus langsung dari Kuba tanggal 12 Rabiul Awal masuk ke kota Madinah, itu ya hanya sekitar tanggal 14 hari, 14 atau 15 hari. Ya. Ini perjalanan siang dan malam dan memakainya onta. Otomatis sangat berat. Cuaca panas, cuaca dingin dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan satu dari pemandunya, saya lupa yang mengikuti. Yang pemandunya itu orang kafir, satu pemandu yang ngerti jalan itu. Tapi amanah yang disewa oleh Abu Bakar untuk memandu sehingga bisa nyampe ke kota Madinah melalui jalur yang tidak seperti biasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, mungkin timbul pertanyaan, menurut jadwal perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah itu adalah dimulai tanggal 28 Safar. Ya. Sedangkan tahun Hijriah, ya, tahun Hijriah yang kita kenal itu dimulai bulan Muharram. Bagaimana untuk menjelaskan ini? Kita lihat keterangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya. Beliau telah mengumpulkan beberapa riwayat yang merujuk pada Muharram untuk menjadi awal tahun Hijriah. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam hal ini, dalam Fathul Bari, syarah riwayat hadis Bukhari, wa innama akharuhu minar Rabiul Awal ilal Muharram li'anna ibtida' al-azma li'anna ibtida' al-azmi 'alal hijrah kana fil Muharram. Idil bai'ah kanat fi asna'i dzil hijjah wa hiya muqaddimatul hijrah. Fakana awwalu hilalin ustuhilla bi ba'dal bai'ah wal azm 'alal hijrah hilalul Muharram. Fanasaba ayyaj'ala mubtadi'an. Jadi bahwa kenapa hari Dzulhijjah para sahabat mengakhirkan awal hijrah dari Rabiul Awal ke Muharram. Karena awal niat hijrah adalah pada bulan Muharram. Yakni setelah baiat kedua. Baiat kedua itu terjadi pada bulan haji. Karena mereka berangkat ke 73 orang itu berangkat ke Madinah, berangkat dari Madinah ke Makkah untuk melakukan ibadah haji. Maka berarti di pertengahan bulan haji. Terjadi di bulan Dzulhijjah. Lalu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ada baiat kedua, yakni diantaranya menguatkan baiat pertama dan ditambah mereka akan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dari segalanya, ya akomodasinya, ya keamanannya, dijaga semuanya seperti mereka menjaga keluarganya dan juga hartanya sendiri, istrinya. Maka terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk berhijrah. Berarti tanggal pertama yang orang berhijrah ke Madinah adalah bulan Muharram. Karena setelah Dzulhijjah adalah Muharram. Itulah cerita tentang hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah,
waktu sudah habis. Ada pertanyaan, saya persilakan. Masih ada waktu, 2 menit. Tidak ada? Sekali lagi, mudah-mudahan hijrah Nabi SAW itu bisa menjadi spirit kita untuk berhijrah. yakni berhijrah dari amal yang tidak baik menuju yang baik. Yang sudah baik untuk diperbaiki lagi. Berhijrah untuk menegakkan Islam seperti Bai'atul Aqabah. Baik Bai'atul Aqabah awal maupun Bai'atul Aqabah tsani yang dilakukan oleh kaum Ansor. Dan sampai sekarang pun orang-orang Ansor, yakni orang Madinah, itu lebih santun dibandingkan dengan orang Makkah. Bagi barangkali Pak Faiz ini yang di sana sampai puluhan tahun sangat ngerti ya, orang-orang Madinah itu sangat ramah, sangat santun ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.